Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk praktikum pemrograman web. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang CRUD ya. Sebelumnya kita sudah create dan read. Jadi sudah bisa menambah dan menampilkan. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang update dan delete. Oke, sebelum masuk ke sana kita coba lihat progres terakhir dari praktikum di sebelumnya. Jadi kita coba untuk lihat. Nah, posisinya masih seperti ini. Jadi ada tombol tambah dan tampilan tabel untuk menampilkan di sini. Ketika klik tambah maka akan muncul formnya. Ketika sudah disimpan nanti akan masuk ke sini. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja ke update. Jadi bagaimana untuk menambahkan di sini, nanti ada link, ada satu kolom baru, link untuk edit, dan nanti ada formnya dan bagaimana prosesnya. Caranya adalah di sini kita coba buka modul. Yang pertama adalah sisipkan script di bawah ini di file controller crud.php di controller ya. Kita coba buka, posisinya di sum htdoc, di kode igniter, tadi di application controller. Nah, jadi kita coba menambahkan function baru di controller tersebut. Kemarin kita pakainya menggunakan CRUD ya. Kita coba buka CRUD di sini. Jadi di dalam controller CRUD di sini kita mempunyai 3 fungsi utama di sini ya, yaitu adalah index, add, dan insert. Index di sini untuk menampilkan tampilan ininya di sini. Terus add itu adalah untuk form. Jadi kalau semua di sini tambah data maka akan muncul formnya ini. Terus insert adalah function untuk menginputkan ke basis data dan berhubungan dengan model. Oke, kita coba ke modul lagi. Kita tambahkan di sini ada function edit dan function update di sini. Kita copy saja. Kita copy, kita pastekan di sini. Di bawahnya function insert. Kita paste. Jadi di sini sudah menjadi 5 ya, function index, function add, function insert di awalnya. Terus kita tambahkan function edit dan function update. Nanti akan saya jelaskan. Kita coba dulu apakah program ini berhasil atau tidak. Kita simpan. Kalau sudah, kembali ke modul. Sisipkan script di bawah ini di file model mcrud.php di folder models. Kita cari dulu modelsnya di application model. Kita buka mcrud-nya. Nah, di dalam mcrud di model di sini kita mempunyai 3 juga, yaitu indeksnya kosong ya, get data itu untuk menampilkan, insert itu untuk memasukkan atau untuk grid. Kita tambahkan functionnya, yaitu ada function edit dan function update. Kita coba copy sintaknya. Kita copy, kita pastekan di bawah function insert. Oke, berarti ada 2 function baru ya, sama seperti di controller tadi. Kita mempunyai function edit dan function update di dalam model. Kita simpan. Setelah itu kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga adalah sisipkan script di bawah ini pada paling atas di file view di sini. View-nya adalah namanya adalah list.php.
di SAM kode editor application view, jadi di folder view kita sisipkan, berarti kita buka ya, kita buka di application view, namanya adalah list. Di dalam list di sini kita sisipkan sesuai modul TD, berarti kita akan membuat sebuah value baru. Berarti di sini tadinya kita paste td echo crud edit, oke, value edit karyawan. Terus sebelum ini kita tambahkan di sininya untuk kolom di atasnya. Kita coba tambahkan td seumpama aksi, tutup td. Udah kita simpan, udah disimpan. Terus kita lanjutkan modulnya adalah buat file baru di view dengan nama edit.php view ya. Jadi kita membuat sebuah file baru di view. Ini gunanya nanti untuk form edit. Kita copy dari sini sampai dengan form, sudah seperti ini. Terus kita copy, kita buat file baru di dalam view di sini ya, new file, kita pastekan. Kalau sudah di sini kita simpan di dalam view sesuai ya, jadi di kode editor tadi foldernya, terus di application, terus di view, save as tab-nya adalah all tab. Kita coba simpan dengan nama edit.php. Edit.php. Kita isi, terus kita save. Oke, kalau sudah di dalam modul untuk menjalankan. Berarti di sini kita refresh dulu. Nah, posisinya tombolnya sudah ada di sini, aksinya. Ada apa namanya? Ada link untuk ke sana. Nah, kita praktekkan. Seumpama kita mau coba untuk yang di paling terakhir, kita insert di sini ya. Jadi kita klik edit, maka akan muncul ini. Seumpama kita ganti nomor handphonenya 081987654321 seumpama. Di sini namanya seumpama Zaki Abdillah. Alamatnya seumpama diganti Pekalongan. Kalau sudah, kita coba simpan apakah berhasil diedit atau tidak. Oke, sudah benar di sini. Namanya Zaki Abdillah, nomor HP-nya sudah sesuai. Emailnya karena tidak saya rubah tadi, alamatnya adalah Pekalongan, jenis kelaminnya laki-laki. Jadi masih sesuai. Jadi proses edit di sini sudah berjalan. Nah, kita coba untuk menjelaskan di scriptnya langsung. Jadi yang pertama tadi kan kita buat sebuah function dua function baru, yaitu function edit dan function update. Berarti ingat, ketika ada edit di sini berarti nanti ada function di URL-nya akan muncul edit. Gunanya seperti ini. Jadi ketika klik di sini, di dalam URL-nya di sini adalah ada edit. Edit di sini adalah function dari controller tadi. Nah, dia isinya apa? Kita coba lihat. Function edit di sini adalah ada variabel param. Variabel param sama dengan kosong ya. Kita buat variabel baru, variabel rsData, dalam bentuk array-nya adalah result. Isinya adalah this mcrud edit variabel param. Berarti kita akan lari ke model mcrud, fungsinya adalah edit. Oke, kita masuk ke mcrud di sini, function edit. Di sini variabel paramnya masih terbawa,
mengambil dari sini ya, karena di dalam variabel dalam function edit di sini akan menyertakan variabel params. Nah, di sini kita params di sini adalah sebuah encapsulation lah, jadi dibungkus. Terus kita buat variabel SQL, isinya adalah select bintang from karyawan where ID karyawan sama dengan tanda tanya. Nah, di sini tanda tanya sudah saya jelaskan di sebelumnya ya, di apa namanya, di materi insert sebelumnya nih. Tanda tanya gunanya untuk apa. Terus selanjutnya adalah variabel query. Variabel query sama dengan this db query. Jadi di dalam variabel query di sini adalah mengquerykan yang ada di dalam variabel SQL di sini. Jadi akan mengeksekusi perintah query di dalam variabel SQL, di mana variabel SQL isinya adalah select bintang from karyawan where ID karyawan sama dengan tanda tanya, koma variabel params. Nah, di sini yang saya singgung di tadi. Jadi variabel param di sini adalah apa namanya ya, menjelaskan tentang tanda tanya ini. Tanda tanya ini apa? Tanda tanya ini adalah variabel param. Variabel param itu apa, nanti akan kita coba jelaskan. Terus ada kondisi if variabel query numRow lebih besar dari 0. Jika variabel query di sini query-nya itu lebih besar dari 0, maka akan dibuat variabel baru, yaitu variabel result yang isinya adalah variabel query row array. Variabel row query di sini akan ditampilkan dalam bentuk array. Terus variabel query free result, terus yang dicetak adalah return variabel result. Jika variabel query numRow-nya tidak atau kurang dari 0, kurang dari atau sama dengan 0, maka akan return array atau posisi yang dikembalikan itu adalah array yang kosong. Oke, dari situ kita kembali lagi ke controller di sini. Setelah dieksekusi model dengan perintah query tadi, kita this load view, kita akan memuat view ya yang bernama edit yang kita buat tadi ya, edit, dimana edit itu akan membawa variabel rs data. Rs data itu apa? Rs data itu adalah di sini ya. Rs data itu adalah sebuah model dari mgrowth dengan function edit dan membawa variabel params. Nah, variabel params itu apa? Nanti akan kita coba dicekkan di list di sini. Sebelum ke edit ya. Jadi awalnya sebenarnya di list dulu di sini. Jadi variabel param itu adalah ini, edikar. Jadi ini adalah semacam link saja ya, tombol edit, button edit di sini. Jadi kalau semua dicek di sini, itu adalah ini. Ketika kita klik, maka setelah function edit itu ada angka 4 di sini contohnya. Kalau semua di sini di atasnya berarti angka 3. Angka 3 ini apa? Angka 3 ini adalah variabel params tadi yang saya singgung di awal. Variabel param ini adalah variabel angka 3 ini adalah variabel params yang diambil dari ID car di dalam database. Jadi kalau kita urutkan kira-kira seperti ini logikanya. Jadi oke, sebelum ke sana kita lihat database-nya dulu biar lebih enak pembahasannya. Kita coba cek di localhost/phpMyAdmin. Kita cari database-nya, karyawan. Nah, edikar di sini dia primary key kalau kita strukturkan. Dia adalah primary key di sini. Ekstranya adalah auto increment. Jadi 3 di sini adalah inisialisasi dari edikar, di mana field edikar itu adalah primary key di dalam tabel karyawan. Itu kira-kira. Jadi prosesnya dari sini dulu, ketika diklik di sini ya.
dia akan menuju ke controller CRUD dengan function edit dan membawa variabel param. Variabel param diambil dari list di sini. Oke, setelah itu variabel function edit di dalam CRUD controller itu adalah mengambil model dengan model m_CRUD dengan function edit, di mana function edit di dalam mCRUD itu isinya adalah query ini, select bintang from karyawan where ID karyawan. Jadi lebih spesifik dengan ID karyawannya sama dengan apa? Sama dengan apa itu adalah variabel param. Variabel param itu diambil dari list, yaitu adalah ID car. Itu logikanya. Jadi kita masuk ke logika dulu. Setelah itu baru di dalam controller, setelah diambil database-nya tadi, tabel karyawannya tadi, recordnya, dia akan meload view edit. Jadi dia akan memuat view dengan nama edit dan membawa RS data. RS datanya adalah ini model. Jadi setelah ini oke, selesai di baris pertama, akan memuat baris yang kedua adalah tentang view. Oke, kita masuk ke edit. Nah, edit di dalam view di sini, edit.php di dalam view di sini adalah untuk menampilkan sebuah form. Oke, ya, kalau ini hanya link kembali ke home, ke tampilan utama. Kita fokusnya ke form di sini. Form di sini ya, dengan metode post, actionnya adalah base URL index.php CRUD dengan function CRUD, dengan controller CRUD dan fungsi update. Makanya tadi saya bilang di dalam update di sini membutuhkan dua function, baik itu untuk controller maupun untuk model. Dia akan dilarikan ke dalam function update di dalam controller CRUD. Isinya adalah ini. Yang pertama, input tipe hidden. Jadi kita membuat sebuah membuat sebuah input input yang bertipe hidden. Jadi tidak akan ditampilkan, dengan name-nya adalah ID, value-nya adalah variable result, array ID karyawan. Variable result ini diambil dari mana? Variable result ini diambil dari CRUD di sini. Result ini. Karena data array ya tadi ya. Data array dari variable result. Oke, kembali lagi ke edit. Isinya adalah ID car. Jadi kalau seumpama kita lihat di sini ketika diklik edit, nah di sini ini secara hidden, secara tidak terlihat itu ada variabel ID yang diambil dari sini ya. Name-nya ID, value-nya adalah ID, diambil dari ID karya, ID underscore scar. Setelah itu kita buat tabel di sini untuk meratakan formnya. Yang pertama adalah nama karyawan. Jadi di sini adalah nama karyawan. Kita tampilkan nama karyawan. Terus input tipe teks, jadi dalam bentuk teks. Name-nya adalah nama, value-nya adalah result dari nama car. Nama car-nya apa? Sesuai dengan ID-nya, ID car-nya. Jadi kalau semua di sini kita lihat, ini kan ID-nya 4. Berarti logikanya itu seperti ini kalau semua saya bisa gambarkan. Notepad. Jadi select bintang sesuai dengan modelnya tadi ya, from karyawan where ID underscore car sama dengan 4, sesuai dengan ini. Jadi kita coba kita copy, kita lihat di SQL-nya di PHP-MyAdmin-nya, kita klik SQL di sini, kita paste. Jadi select bintang from karyawan where ID car sama dengan ID underscore car sama dengan 4. Kita klik go, maka akan muncul
dengan ID card-nya 4, nama karyawannya Zaki. Apakah benar? Benar, Zaki Abdillah. Nomor HP-nya 081987 sekian sampai dengan 1 ya, 321. Benar. Emailnya adalah m.zaki.abdillah@gmail.com. Benar. Alamatnya Pekalongan. Sesuai. Oke, dari sini berarti form editnya benar. Value-nya di sini untuk mengisikan ini ya, mengisikan nilai di dalam setiap inputannya. Nah, ketika diganti lagi nih, semua di sini adalah Muhammad Zaki, saya ganti namanya. Muhammad. Di sini ya. Nah, prosesnya ketika kita ganti di sini berarti yang dituju adalah name. Berarti nama ya. Namanya nanti seperti apa untuk prosesnya kita akan lihat. Terus setelah ini sudah diisi, yang nomor handphone sampai dengan alamat sama ya. Ada name-nya, ada value-nya sesuai dengan inputannya. Kalau value-nya disesuaikan dengan nama field-nya, nama _scar, nomor _HP, email dan alamat. Setelah itu di sini kita ada 2 tombol, yaitu tombol simpan dengan tipenya adalah submit, jadi akan dikirim ketika diklik tombol simpannya, dan button yang kedua adalah button clear atau dihapus, itu bertipe reset. Jadi kalau semua diklik, clearnya akan otomatis hilang. Nah, ketika form ini diklik simpan, disubmit, berarti akan dikirim ke controller CRUD function function update. Ingat ya, jadi ketika diklik tombol simpannya, itu akan lari ke controller CRUD dan function update. Kita lihat controller CRUD dengan function update. Oke, controller CRUD dengan function update berarti di sini. Function update di sini itu isinya adalah yang pertama variable ID. Variable ID itu adalah this input post ID, mengambil dari form ini ID, name-nya sesuai dengan name-nya. Terus yang kedua nama, variabel nama mengambil dari post nama, dan seterusnya sampai dengan alamat. Oke, setelah itu kita buat variabel baru namanya variabel params. Variabel params itu adalah sebuah variabel yang berisi data array di sini. Di mana data array-nya itu isinya adalah variabel nama diambil dari inputannya tadi. Nomor handphone, nomor HP, variabel nomor no_HP diambil dari name-nya di sini. Email juga sama, diambil dari name-nya email, alamat juga sama, ID juga sama. Jadi kita buat variabel params di sini itu adalah data array yang isinya adalah semua inputan dari ini, dari form. Jadi semua inputan dari form ini itu dikemas dalam suatu variabel yang bernama variabel params. Setelah itu ketika sudah dibungkus ke dalam satu variabel array, maka this mcrud di sini kita akan lari ke model m_scrud dengan function update dan membawa variabel params, membawa ini ya data array-nya. Data array-nya ini posisinya sudah diganti di ini, contohnya adalah di namanya saja. Walaupun yang diganti nama semuanya harus dikirim, karena kita tidak tahu user itu atau pengguna itu mau mengganti kolom yang mana, mengganti field mana. Maka untuk menghindari itu kita kirim semuanya di sini sesuai dengan kebutuhan dari tabel tersebut. Oke, berarti setelah dibungkus terus kita akan lari ke model m_scrud dengan function update. Berarti kita harus lihat di model mcrud function update. Di sini ada dalam kurungnya adalah variabel params. Variabel param itu mengambil dari ini
dari controllernya tadi. Variabel param adalah data array di sini. Oke, setelah itu kita buat variabel baru namanya variabel SQL. Variabel SQL isinya adalah update karyawan, set nama sama dengan tanda tanya, nomor no underscore HP sama dengan tanda tanya, email sama dengan tanda tanya, alamat sama dengan tanda tanya, where ID card sama dengan tanda tanya. Berarti ada berapa tanda tanya nih? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 tanda tanya. Setelah itu kita return, kita kembalikan this db query. Kita akan mengembalikan dalam bentuk query, sebuah eksekusi query, yaitu variabel SQL, isinya ini ya berarti, dan variabel params. Jadi kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Ini saya copy, kita coba ke notepad di sini. Ini saya hapus saja, kita paste. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Kan kalau di dalam sintaknya kan gini. Return variable this db query dalam kurung variabel SQL, variabel param. Kan gini. Titik koma. Nah, itu variabel SQL adalah ini. Variabel param adalah isinya. Variabel param diambil dari mana? Diambil dari controllernya ini. Variabel param ini coba saya copy. Ini untuk menjelaskan gambarannya. Saya kopikan di bawahnya aja. Variabel param adalah ini. Jadi nama, no AHP, email, alamat, ID. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari sintak SQL-nya ini kira-kira menjadi seperti ini di bawahnya. Logikanya seperti ini. Kita paste, update karyawan, set nama karyawan sama dengan tanda tanya di sini, mewakili data array yang pertama adalah variabel nama, no underscore HP sama dengan tanda tanya, berarti yang kedua di sini adalah no HP ya. Kita copy. Kita paste. Email itu dari variabel email. Alamat dari variabel alamat. Where ID card sama dengan variabel ID. Kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi terjemahan dari script ini tuh kira-kira nanti jadinya seperti ini. Nah, variabel nama ini kan nanti sudah ada isinya nih dari controller nih. Isinya apa ya? Isinya sesuai dengan inputan dari formnya. Kan tadi kan awalnya di sini Zaki Abdillah, ini saya ganti menjadi Muhammad Zaki. Kan kira-kira seperti itu. Ini yang tadinya ini masih sama, emailnya ini masih sama, alamatnya ini masih sama. Atau kita ganti, kita kembalikan alamatnya menjadi Semarang semua. Berarti yang dirubah adalah nama karyawan dan alamat. Dengan konsep seperti ini itu kira-kira logikanya di sintak SQL-nya nanti seperti ini. Ini saya copy lagi. Kita sudah masuk ke value ya. Kalau ini kan tadi penggambaran dari di atas ya. Ya kira-kira seperti ini. Update karyawan, set nama karyawan ini. Yang terbaru kita copy, mengganti ini. Nomor HP mengganti ini, kita copy. Kita paste, terus email ini kita copy. Ini untuk penggambaran saja ya, jadi biar nanti Anda
lebih paham. Terus alamat itu adalah variabel alamat. Nah, di sini where id car sama dengan variabel id. Variabel id apa? Variabel id adalah ini 4. Kita copy. Id car-nya jadi 4. Jadi kira-kira seperti ini. Sintaknya menjadi seperti ini. Kalau kita membaca dari skripnya, skrip dari logika CRUD-nya. Nah, oke, setelah itu setelah diupdate di apa namanya di function update di model mcrud m_scrud, maka akan return redirect CRUD, maka akan dikembalikan. Makanya ketika di sini kayak klik simpan, maka dia akan otomatis kembali lagi ke halaman utama atau CRUD. Di sini langsung CRUD, tidak ada functionnya, atau function defaultnya kan index. Oke, kita coba. Kita klik simpan, maka dia akan kembali lagi. Seolah-olah function update-nya itu tidak terlihat di sini karena modelnya langsung redirect. Jadi setelah eksekusinya selesai langsung kembali lagi. Jadi kembali lagi ke sini. Nah, namanya ini sudah berubah. Nama Muhammad Zaki, nomor handphonenya tadi, emailnya tadi, alamatnya saya ganti Semarang, jenis kelamin karena tidak ada di form, jadi masih tetap dengan laki-laki. Itu untuk logika dari edit. Jadi posisinya Anda sudah bisa mengganti, memberikan tombol edit. Nah, ini kalau kita kita eksekusi, kita ganti nih Muhammad Zakinya menjadi Zaki Abdillah semua. Kita di SQL sama logikanya. Kita paste seperti ini. Ini karena menggunakan SQL biasanya menggunakan petik atau di sini. Tiap value-nya kita kasih petik. Oke, ini ya. Ini logikanya sama. Nah, ini posisinya Muhammad Zaki, saya refresh masih sama. Saya ganti lagi Muhammad Zaki menjadi Zaki Abdillah atau Zaki saja gini. Ini value-nya kembali lagi, kita klik go. One row affected, jadi query took 0, ini waktunya. Terus intinya adalah berhasil. Maka ketika kita refresh sudah menjadi Zaki. Itu untuk update. Jadi sampai dengan sekarang Anda sudah paham tentang logika dari update. Selanjutnya adalah delete. Di sini ya, ini gambarannya. Tadi yang terakhir adalah delete. Delete di sini untuk menghapus data, menghapus record. Yang pertama adalah sisipkan script di bawah ini di file controller CRUD. Kita buat kita copy function baru untuk delete ke controllernya. Berarti kita ke controller lagi di sini setelah function update. Kita paste functionnya, kita simpan. Terus selanjutnya sisipkan script di bawah ini dengan di file model. Ini function hapus. Untuk modelnya kita copy, kita ke model setelah function update. Oke, seperti ini. Terus kita simpan. Selanjutnya adalah sisipkan script di bawah ini pada paling atas di view list.php. Itu di view list ya. Ini seperti ini. Kita copy. Oh, di sini yang biru saja ya. Yang ini kan edit nih. Kita copy terus di list. Yaitu setelah ini. Ingat ya di sini. Jadi di kolom yang sama dengan edit kita pastekan. Sudah, kita simpan.
Oke. Kalau sudah, nah kita compile, kita jalankan. Kita klik refresh dulu untuk melihat perubahannya. Nah, di sini delete sudah ada nih posisinya. Oke, kita coba untuk mendelete yang pertama. Yang data yang terakhir nih kita delete. Klik delete. Apakah berhasil atau tidak? Klik, otomatis hilang. Terus kita lihat di browse-nya, posisinya ada 3, sesama persis Budi Susi Fulan sama. Nah, oke, kita coba untuk membedah sintaknya. Yang pertama adalah kita buat function baru, yaitu adalah function delete di controller root, di mana function delete ini ada variabel param yang isinya adalah kosong awalnya. Variabel param di sini mengambil dari mana? Ke list, sama seperti edit. Jadi variabel param itu diambil dari primary key-nya dari karyawan, yaitu adalah id_scar. Itu variabel paramsnya yang kita deklarasikan di sini. Terus di dalam controller root dengan function delete itu isinya adalah this mcroot hapus. Berarti kita akan menuju model m_scroot di function hapus dan membawa variabel params. Variabel param apa tadi? Yaitu id car. Oke, kita dari sini kita akan menuju ke model m_scroot dengan function hapus. Ini yang kita barusan bikin tadi, function hapus variabel param. Variabel param apa tadi? Variabel param isinya hanya id_scar value-nya. Terus di sini kita buat variabel baru namanya variabel SQL delete from karyawan where id car sama dengan tanda tanya. Return sama dengan update ya. Return this db query dikuerikan, dieksekusi sintaknya di dalam variabel SQL, yaitu delete from karyawan where id car sama dengan tanda tanya. Tanda tanyanya apa? Tanda tanyanya adalah variabel params. Variabel params itu apa? Adalah variabel yang diambil dari ini, id car di dalam. Nah, taunya seperti di mana? Nah, taunya seperti ini. Oke, kita lanjut dulu. Setelah itu baru return redirect root, sama seperti update. Setelah dihapus, dieksekusi kembali lagi ke root. Seolah-olah tidak ada perubahan kalau datanya kecil. Karena ketika di sini dieksekusi langsung seolah-olah tinggal secepat itu karena datanya kecil. Nah, melihatnya kalau edit kan jelas ya, ada di URL. Pertanyaannya bagaimana kalau hapus? Kan tidak ada tuh. Ini kalau kita sorot di bawah sini tadi ya, di bawah sini itu kelihatan 127.0.0.1 kode igniter index.php root delete /3. Berarti id karya adalah 3. Ini 2. Ini 1. 1 2 3. Ini ya. Jadi ketika diklik maka akan lari ke controller root function delete. Function delete di sini itu mengacu ke model mcroot function hapus. Function hapus itu adalah delete from karyawan tadi. Setelah itu di redirect kembali lagi ke root. Jadi ketika diklik tombol ini otomatis kembali lagi ke indeksnya. Gitu ya. Kita coba lagi delete di sini. Ingat URL-nya di sini tadi ya. Di bawah sini tadi, klik hilang, klik hilang, seperti itu. Maka ketika dieksekusi di sini, ketika ini dihapus yang fulan contohnya, maka akan hilang. Jadi posisi datanya adalah 2. Ini sama persis identik dengan di PHP MyAdmin-nya, di MySQL-nya. Ini kan posisi 3 tadi, kita klik browse maka sudah menjadi 2. Oke, itu mungkin penjelasan saya. Jadi sekarang posisi Anda sudah bisa membuat sebuah CRUD di dalam kode igniter. Yang pertama
read dulu, membaca dulu, terus create untuk menambah, terus yang barusan ini kita bahas tentang update dan delete. Jadi ini hanya contoh sederhana, jadi memang harus dikembangkan dengan contoh-contoh yang lain, dan Anda bisa membuat kasus sendiri untuk mengembangkan pengetahuan kode igniter Anda. Itu dulu mungkin penjelasan saya tentang CRUD secara detail, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.